Halo semuanya, nama aku Denis, umur 24 tahun, tahun ini masuk 25 tahun. Untuk pekerjaan trader dan content creator. Jadi pas terjun ke, lebih tepatnya market ya, karena bukan invest, itu di akhir 2016. Jadi udah mau masuk 2017 tuh di bulan Desember. Nah itu tapi masuk itu ke market bukan invest, tapi kenalnya justru trading dulu. Trading dulu. Unyu apa sih 2016? Itu masih SMA sih, even belum punya KTP. Wah masih muda banget ya masuk ke Pas baru punya KTP malah, tapi belum bisa buat juga karena kan harus 18. 18 kan, sedangkan itu umur 17 tahun tuh. Terus pakai identitasnya siapa tuh? Punya ortu. Oh. Nah habis itu masuk ke market trading kan, namanya anak SMA pengennya apa sih kan? Pengennya cuan, pengennya melipat gandakan uang gitu kan. Ya, uang segini pengen dilipat gandakan. Masuklah ke market. Habis itu singkat cerita, tanpa dibekali pengetahuan jadi kayak judi. Pencet kan, buy, sell, margin call cik. Habis semuanya. Habis, bener-bener habis. Jadi uang yang aku udah kumpulin tuh selama kurang lebih dari SMP 2, 3, 1, 2, 3,5 tahun. Ya itu total aku inget ada 55 juta. Jadi dari jualan 3,5 tahun tuh habis dalam 2 malam. Habis. Wah. Dia bener-bener habis. Dan ketika habis, nggak berani cerita ke ortu juga karena waduh, walaupun uang sendiri tapi pasti kan dikatain dia pasti so pinter ya kan. Ntar kamu dilarang trading selamanya kalau cerita ke ortu. Iya, atau dikatain judi lah segala macam. Jadi ya udah terima sendiri dan di sana aku mikir gitu, kenapa kok bisa rugi? Nah lucu gini, pas sudah rugi baru belajar. Jadi udah rugi baru belajar, baru cari tahu. Nah, habis itu ada satu hal yang menarik. Aku melihat di akhirnya itu kan bisnis papa udah nggak ketolong, akhirnya bangkrut. Nah, di saat bangkrut itu papa nggak punya dana darurat, plus nggak punya dana pensiun. Karena dia itu tipikal orang yang semua uang itu diputerin di bisnis. Jadi dia berharap tuh bisnisnya makin gede. Cuman ya mungkin faktor pengetahuan atau faktor nggak hoki juga ya, kita nggak tahu keadaannya gimana. Jadi nggak berhasil gitu. Jadi yang diputerin itu akhirnya makin drop dan habis semua. Jadi ketika habis itu nggak ada aset, nggak ada rumah karena udah semua dijualin untuk bayar utang bank, nggak ada dana darurat, nggak ada dana pensiun. Terus aku mikir, ini hoki anak-anaknya, aku kan anak paling kecil ya, hoki cici koko udah bisa cari duit. Coba bayangin kalau misalnya nggak bisa, mau makan apa gitu, ya kan? Mau hidup gimana, mau bayar listrik gimana, mau makan apa, mau beli obat gimana, nggak bisa, ya kan? Nah di sana aku pelajari ini kenapa sih kalau misalnya harusnya yang bener tuh kayak gimana. Nah aku baru belajar soal personal finance, tapi di sini aku bukan belajar yang kayak sertifikasi segala macam, enggak. Aku belajar dari konteks yang terjadi memang di kehidupan gitu. Baru ternyata pas aku cek, oh kalau teorinya emang harus punya dana darurat sekian, harus punya dana pensiun sekian. Buat apa? Buat kondisi yang seperti ini. Jadi mungkin teman-teman yang denger gitu ya di sosmed mengenai dana darurat, dana pensiun mungkin nggak relate karena nggak pernah ngalamin ini. Dan aku udah lihat di mata kepalaku sendiri gini nih, ini bahaya banget gitu. Ya kalau sampai apalagi nggak punya anak gitu, yang nggak punya keluarga terus nggak punya duit, itu mau gimana masa tuanya gitu kan. Jadi dari kejadian yang itu yang aku mau terapin dari umur sekarang itu mungkin bikin yang namanya pondasi gitu. Bikin yang namanya pondasi, dimana kalau ada uang jangan difoya-foyain, janganlah beli mobil dulu, beli mobil mewah gitu kan, beli barang brand itu ntar dulu lah, itu urusan belakangan. Yang penting buat dulu pondasinya, ya invest dulu, ya kumpulin aset ya supaya kita nanti bisa salurin. Ntar misalnya ada contoh di saham di 2020 kita bisa invest, nanti ada kripto yang di tahun ini menuju bull market kita bisa invest ya. Jadi yang nggak penting keinginan kita tahan dulu gitu. Barat kita susah dulu supaya nanti masa depan kita bisa lebih baik. Kita kan mulai tadi udah cerita pertama kali terjun ke market kayak gimana, dan pastinya kita di market tuh kan berproses ya. Nah kalau kamu dalam timeline kamu sendiri, kamu tuh sekarang posisinya di mana sih untuk kematangan di market, investasi, trading? Oke, mungkin kita bagi dua ya, tadi invest sama trading ya. Iya. Mungkin yang dari trading dulu ya. Kalau misalnya trading dari dulu ya, aku sampai sekarang itu masih punya konsep yang sama. Jadi dari waktu itu yang rugi itu, pas rugi kan akhirnya belajar tuh. Belajar itu jadi pakai modal kecil kan, $100, $1 juta. Itu rugi-rugi lagi tuh, Ci. Sebenarnya masih panjang lah kalau dijelasin di sini nanti jadi 8 jam. Jangan. Jadi pokoknya dia rugi, tapi akhirnya sampai itu kan nggak stop ya belajar terus sampai 2020, 2021 masih ada akun trading. Itu sampai sekarang aku juga masih trading di kadang di forex ya, kadang di saham dan juga di kripto. Nah cuman aku selalu punya prinsip satu, dimana porto trading aku itu rebalancing setiap akhir tahun dan itu nggak pernah di compound. Jadi riset nih dari akhir tahun, misalkan 2023 nominal sekian, modalnya sekian, untuk forex sekian, untuk crypto sekian, untuk saham sekian. Ketika ada profit tiap 2 bulan atau 3 bulan, itu profit aku langsung tarik dan aku langsung pindah ke porto invest.
Jadi trading itu buat menciptakan cash flow untuk compoundnya di Porto Invest. Jadi aku nggak trading di Porto Trading. Aku nggak compound di Porto Trading. Nah, sedangkan kalau untuk invest